Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah hadir pada pagi hari ini dengan agenda presentasi untuk kerja kelompok, hasil daripada kerja kelompok kelompoknya masing-masing. Nah, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil daripada kerja kami tentang permasalahan yang terjadi pada laut lepas di Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kota Baru. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Parna Fiansa. Nama saya Dewan Ryan. Nah, mungkin di sini sudah ada foto-fotonya dan nama anggotanya. Tidak menunggu waktu yang lama, marilah kita masuk pada sesi untuk presentasi. Silakan untuk teman saya. Oke, baik, kita langsung di halaman pertama, yaitu pengertian laut lepas. Jadi laut lepas itu yaitu semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara, dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan. Itu ada dalam pasal 86 plus 19 Terus ada hak dan kewajiban Indonesia di laut lepas adalah berhak menangkap ikan di laut lepas, namun juga berkewajiban untuk mengambil tindakan konservasi dan bekerja sama dalam melestarikan dan mengatur sumber-sumber kehidupan hayati di laut lepas. Terus masuk ke latar belakang permasalahannya. Jadi di Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru, memiliki salah satu destinasi wisata alam Pantai Teluk Tamiang yang sudah sedemikian populer. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan sosial ekonomi, akan ada masalah yang timbul karena konflik pemanfaatan akibat dari berbagai kepentingan di wilayah tersebut. Akan dijumpai berbagai jenis sampah dan bahan pencemar di laut. Tentu dapat mengakibatkan degradasi lingkungan di wilayah pesisir dan ekosistem di sekitarnya, sehingga masuknya zat-zat organik dan anorganik ke dalam air secara berlebihan berdampak buruk pada perairan laut dan menyebabkan penurunan kualitas air laut. Menurut Uji Astuti 2006, pemanfaatan sumber daya yang ada di pesisir dan laut seringkali kurang memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga secara signifikan akan mempengaruhi ekosistemnya. Laut lepas yang mengandung berbagai jenis sumber daya banyak mengalami tekanan karena aktivitas manusia baik di laut maupun di darat. Pencemaran laut lepas atau perairan pantai yang merupakan salah satu bentuk tekanan terhadap lingkungan laut maupun sumber daya di dalamnya dapat menyebabkan kerugian bagi sistem alami tersebut. Adapun faktor penyebab permasalahannya yaitu yang pertama adalah pencemaran. Limbah industri, limbah domestik, dan limbah pertanian dapat mencemari perairan, mengganggu ekosistem laut dan mengancam keberlangsungan hidup organisme laut. Yang kedua ada overfishing. Penangkapan ikan yang berlebihan tanpa memperhatikan keberlanjutan sumber daya laut dapat mengakibatkan penurunan populasi ikan dan ketidakseimbangan ekosistem laut. Yang ketiga ada perubahan iklim. Peningkatan suhu laut, perubahan pola curah hujan, dan naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim global dapat berdampak negatif pada kehidupan di laut. Dan yang terakhir ada kesalahan pengelolaan sumber daya. Kebijakan pengelolaan sumber daya laut yang tidak efektif atau kurang diterapkan dengan baik dapat menyebabkan konflik antara nelayan, perusahaan, dan masyarakat lokal. Dampak permasalahan terhadap lingkungannya yaitu yang pertama kualitas air menurun, populasi dan pencemaran dapat merusak kualitas air dan mengganggu kehidupan biota di laut lepas. Yang kedua ada kerusakan ekosistem, penangkapan berlebihan dan kerusakan alam dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut lepas. Yang ketiga ada penurunan keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia dapat mengancam keberadaan spesies di lingkungan laut lepas. Nah, adapun dampak permasalahan terhadap masyarakat ada beberapa. Yang pertama, pengurangan pendapatan, penurunan hasil tangkapan ikan dapat mengancam ekonomi masyarakat. Yang kedua, kesehatan terancam, pencemaran laut dapat
mempengaruhi kesehatan masyarakat yang tergantung pada laut sebagai sumber pangan. Yang ketiga, ada penurunan daya tarik wisata. Kerugian ekosistem laut dapat mempengaruhi sektor pariwisata di daerah tersebut. Nah, adapun tantangan dalam penyelesaian masalah daripada laut lepas, yang pertama adalah penegakan hukum. Penegakan aturan dan hukum terkait perlindungan lingkungan di wilayah laut yang sangat luas dengan beberapa solusi. Pertama, meningkatkan edukasi, meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terkait pentingnya konservasi laut. Yang kedua, perubahan kebijakan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat terhadap eksploitasi sumber daya laut dengan solusi penegakan hukum ketat, penguatan hukum dan aturan terkait perlindungan lingkungan laut. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya, meningkatkan pengelolaan terhadap sumber daya laut agar berkelanjutan. Nah, untuk solusinya, partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan sumber daya laut. Nah, mungkin itu presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kedua. Dari kawan-kawan kami beri dua pertanyaan dipersilakan. Maksimal. Ya. Tulis. Perkenalkan, nama saya Ernita Octaviani. Izin bertanya untuk kelompok 2. Bagaimana sih upaya konservasi pengelolaan sumber daya laut yang dilakukan di Desa Teluk Tamiang untuk menjaga keanekaragamannya? Oke, izin menjawab, Mbak. Bagaimana sih konservasi untuk di wilayah laut Teluk Tamiang khususnya? Nah, ini pengalaman daripada sebelumnya itu pada Dinas Pariwisata itu ada anggaran untuk konservasi untuk biota laut, antara lainnya adalah terumbu karang. Nah, kan itu sudah termasuk dalam konservasi nih, menjaga lingkungan laut yang khususnya yaitu terumbu karang itu sendiri. Nah, biasanya itu pemerintah dibantu dengan stakeholder terkait yang berperan ataupun berpengaruh ataupun bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi menurut kami mungkin itu sudah termasuk dalam konservasi untuk di terumbu karang, untuk ekosistem keberlanjutan lautnya itu sendiri. Mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih. Ini menanggapi, adalah contohnya kayak dari pemerintah setempat itu sudah melakukan apa di Teluk Tamiang? Izin menjawab, Pak. Nah, untuk contohnya tersebut, jadi seperti ini. Contohnya mahasiswa contohnya mahasiswa itu mengadakan transplantasi terumbu karang. Nah, pemerintah daripada Kabupaten Kota Baru itu memberi anggaran biaya untuk transplantasi tersebut. Contohnya yang sudah itu kan yang kita tahu bahwasanya pemerintah memberikan gelontoran dana untuk membantu kegiatan kami atau kegiatan mahasiswa. Nah, jadi itu mungkin sudah daripada bukti nyata pemerintah Kota Baru untuk melakukan konservasi biota laut maupun terkhusus terumbu karang itu sendiri. Mungkin itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi dipersilakan kepada kawan-kawan semua yang ingin bertanya. Oke. Kalau cukup daripada audien, mungkin itu presentasi dari kami kelompok 2. Salah hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3.